podcast ini bakal membahas tentang quarter life crisis. Nggak kuliah. Tapi orang Oke. tua udah ngerti gak soal Udah cerita tahu ini? nggak? Nggak, belum. Oh, Nah, belum. Oh, bahaya. Bahaya. Orang tua pinginnya kerjaannya anaknya seperti ini. Iya Oh. benar, aku sendiri ngalamin. Iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Wah, ini pada seger banget ya wajah-wajahnya ini. Apa pada cairan ini? Waduh. Habis cairan. Bulan muda, Kayaknya- bro. Oke. Kayaknya seneng-seneng banget nih wajahnya. Happy ya kali ini. Happy lah. Happy. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana untuk kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, pada kesempatan kali ini Opang bakal ada program, yaitu program podcast pada kali ini, yaitu namanya programnya itu Semanggi. Semanggi. Apa Iya, Kak? Semanggi. Masa gak ada yang tahu Semanggi? Enggak. Apa-apa yang Apa tuh Ada. emang? Serius. Nah, Semanggi itu semangat pagi. Oh, Wah, semangat alah. Pak. Jadi harus semangat ini ya. Iya dong, harus tetap semangat. Jadi program kali ini yaitu Semangat Pagi atau Semanggi. Singkatan aja sih. Bagus nggak sih? Bagus lah. Oke. Nah, kan di sini kan Opang masih belum kenal pada ke teman-teman ini. Opang mau kenalan satu-satu nih, boleh nggak sih? Boleh. Oke, untuk kakak yang di sini siapa namanya? Perkenalkan, namaku Kevin. Halo Kak Kevin. Halo. Sebelahnya siapa? Aku Hendra. Halo Kak Hendra. Yang paling cantik sendiri ya di sini ya. Iya. Ini siapa nih namanya? Aku Elia. Halo Kak Elia. Oke. Pada kesempatan kali ini podcast ini bakal membahas tentang quarter life crisis. Nah, ada yang tahu belum sih apa itu quarter life crisis? Taunya sih yang pastinya enggak ya, cuman kayak pernah denger gitu loh. Oke. Kayak familiar gitu loh kata-kata Oke. itu tuh. Nah, dari Kak Kevin sendiri mungkin pernah mengalami quarter life crisis sendiri dalam kehidupannya, mungkin di keluarga, di luar, di kampus. Sekarang lagi kuliah kan? Iya, benar-benar. Oke, mungkin pernah mengalami hal quarter life. Sebelumnya aku mau tanya nih, quarter life crisis ini kayak apa ya, kepanikan yang banget gitu gak sih? Kayak apa yang Cemas. terjadi nih nanti Iya, nih. Nah, itu benar. cemas ya. Kayak rasa kekhawatiran. Pasti kayaknya setiap manusia pernah gak sih? Ngerasa. Ya, Ada, Rasa pernah pernah, sih, pernah, benar. pernah. Di waktu-waktu tertentu pasti pernah lah ngerasa Iya, kayak gitu. heeh. Cuman kalau aku untuk di perkuliahan ya, Mm. kayaknya belum sih, belum pernah belum? ngerasain itu ya, belum. Oh, belum pernah. Oh, serius? Belum, alhamdulillahnya. Oh, Kalau aku sih pernah. Oh, pernah. Iya dong. Kita udah. ya. Ya Allah, Kita pernah. serius? Iya dong. Kakaknya masih belum? Belum, alhamdulillahnya masih lah kayak nggak Masih. pernah nyemasin apa-apa Oh, gitu. masih enjoy ya. Oke. Enjoy aman banget nih. Keren sih, keren. Kalau dari Kak ini siapa? Kak Hendra itu pengalaman quarter life-nya di dunia perkampusan itu seperti apa sih? Pastinya kan aku rasa kebanyakan mahasiswa pasti ngerasa kan ya. Mm. Quarter life crisis tuh kayak cemas ngadepin perkuliahan. Kalau yang aku hadepin sih macem-macem ya. Yang paling sederhana sih kayak misalkan kita entah nanti mau ujian kayak khawatir, duh besok aku bisa nggak ya? Kalau kau Oke. Peng gitu juga nggak? Kalau aku ya, aku kan anaknya tuh sering panikan gitu loh. Kalau Oh. agak digebur-gebur sedikit tuh kayak Iya. panik gitu loh. Oh. Masih rada sih di setiap, bukan hanya di dunia kampus saja sih. Di apa, kalau misalnya mama nih kalau lagi mentak-mentak, kalau kemarin aku disuruh beli apa gitu, aku panik gitu. Terus disuruh bersih apa-apa terus kayak panik. Nah, terus yang di dunia kampus itu seperti Kak Hendra sendiri yang pernah alami kayak dunia kampus itu, kayak misalnya ujian sendiri ya, Iya, itu Iya. panik sih. Bener-bener panik. Tapi kamu kok bisa Vin nggak ngerasa kepanikan yang kita alamin? Iya, benar banget. Berarti untuk Kak Opang ini sering ya, berarti ngadepin ini sering gitu Sering. ya. Iya, sering banget sih malah. Sering. Terlalu Terus sering. pertanyaannya Kak Indra, kok
saya nggak pernah Mhm ngalamin hal mhm. itu di kehidupan kampus lah ya. Mhm. Karena kalau misalkan ini ujian, kita bahasnya ujian, kan Bener. teman-teman, Ujian. takutnya itu waktu mau menghadapi ujian Iya, itu kan Mhm takut mhm. kan. ujian. Nah, kebetulan kan kita kuliah tiap hari tuh, ya Tiap kan? Oh iya. hari. Kuliah tiap 5 hari, hari. iya, maksudnya 5 hari lah ya. Itu udah 5 nyontek tiap hari. Tiap hari. 5 Emang hari. Iya bener emang banget. sih Sabtu Minggu kita nggak kuliah. Bener. Mhm. Nah, itu kan tiap hari kita, pagi kuliah, malam tuh kan free tuh kan. Iya. Free. Nah, itu, waktu-waktu kayak gitu itu diulang lagi itu. Oh. Matkul yang Oh, tadi gitu. dijelasin sama dosen tuh diulang lagi. Jadi ketika udah mau menghadapin ujian tuh kayak, oh ya udah enjoy aja gitu. Udah Karena udah siap Iya. dari nah, udah sebelumnya Oke. gitu. Jadi siap. prepare gitu. Ya, udah Oh, prepare. berarti tipe Kak Kevin ini orang yang Oh. prepare. Ya. Oke, berarti mempersiapkan terlebih dahulu. Nah, jadi prepare-nya tuh lama-lama tuh, bukan yang besok Oke. ujian sekarang prepare. Nah, kalau aku sih kayak gitu sih. Kalau aku modenya Gimana kalau besok Kak? ujian, Heeh. 2 hari sebelum itu baru persiapan buat belajar. Iya sih, aku gitu juga. Malah, nantilah. Nah Gini itu. gini, aku mau tanya ya, Mhm. Kenapa kok sebelum, 2 hari ujian, Mhm. 2 harinya itu baru belajar gitu, kenapa gitu? Kayak waktu-waktu sebelumnya tuh ngapain gitu loh? Sebenarnya, dari hari-hari sebelumnya mungkin bisa ya, tapi, Mhm. eee, mungkin entah itu jadi kebiasaan dari SMA yang kebawa ke kuliah atau gimana, tapi emang kalau waktu ujian lebih afdal lebih bener-bener serius belajar itu kalau udah mendekati. Kalau waktu masih Oke. jauh-jauh hari kayak masih, mungkin bisa ditunda atau Oke. nanti-nanti. Emang kayak jadi Nggak Oh, nam emang nggak nantang nggak sih ya? Nggak nantang ya ya? itu Iya. dirubah Iya jadi sih gimana bener. ya? Kalau aku sih sama kayak Kak Elia karena aku tuh orangnya tuh gampang suka nunda pekerjaan. Jadi kayak, nanti aja deh." Apalagi kalau waktunya ujian ya, aku tuh H-min berapa jam aku baru baru belajar. Itu Emang baru cek emang paniknya. agak-agak males ya, sebelumnya itu emang agak males ya, jadi kayak, "Yalah entar aja lah, ketika udah tahu jadwalnya baru belajar," nah, gitu. Ya. Sebetulnya ada alasan juga sih kenapa, setelah ada matkul baru belajar gitu. Kenapa nggak ntar-ntar aja Iya. gitu kenapa gitu. kenapa tuh kenapa tuh? Apa? Itu karena pulang kuliah udah ada kerjaan lagi gitu. Oh, Di Oke. luar oke. di luar di luar ini, di luar Oh, oke. kampus gitu. Jadi selagi ada waktu belajarlah gitu. Takutnya nanti ketika mau ada ujian, itu sibuk-sibuknya gitu, nggak sempet belajar gitu. Oh, Hmm, jadi Kak Kevin sudah prepare banget ya? Nah, bener. Bisa antisipasi heeh, kesibukan dia yang bisa lain. Udah bisa matang banget ya prepare-nya. Bener tuh. bisa heeh, oke. Benar-benar, bisa menjaga ini sih, apa namanya, jadwalnya sendiri, Bener. jamnya itu ya? Jadi kayak kapan pun siap gitu kalau misalkan mau ada ujian tuh kapan pun aja siap aja gitu. Ayo Oke aja, oke. gas. Gitu ya, keren sih. Keren. Butuh Oke, apresiasi. apresiasi banget sih. Makasih sih. Tapi kayak seru banget sih, kan ini ada, Kak Kevin sendiri di perkampusan, di dunia kampus tidak pernah, mengalami, quarter life Iya bener, crisis. bener. Jika kita tuh kayak pernah aja ya, Nah, Rasanya bahkan kalau kalau kayak saya ngalamin sendiri tuh ngalamin. sering, kalau saya sendiri tuh sering. Jadi, mungkin, pembelajaran ini, bisa kita ambil jangan pernah nunda-nunda pekerjaan ini ya, Betul. Ah, Bener, bener Kak bener. Kevin itu betul. Ada ya. contoh Ya, nyata Heeh sekarang. contoh. heeh. Itu sebenarnya semua loh, semua pelajaran tuh bisa loh. Maksudnya gini, itu kan di kehidupan matkul aja ya, Ya. matkul Mhm, kehidupan kampus lah ya, iya. kehidupan kampus. Nah sebenarnya di kehidupan kita kayak, entar kita mau kemana sih kalau nggak di akhirat? Ah, Nah, masa sebelum meninggal kita baru prepare gitu? Ya, Nah, iya iya. juga Sama, sih. jadi patokannya gitu aja. Semua tuh Iya samain sih. kayak gitu. Jadi kita kapan pun siap udah untuk ke Mhm dia mhm. dipanggil ya. Oke. Udah kita Wah, udah siap. Udah harus siap. pembahasannya ini mulai aneh ya, Bahaya mulai ya. mulai bahaya ya. Kan ya. Nggak boleh ya, nggak Nah, boleh ya. udah Oke. Tapi sebenarnya ada sih, Heeh. kecemasan tuh ada sih. Kalau aku tuh kecemasannya, setelah kuliah nih ngapain gitu. Setelah kuliah Oke dapat kerjaan kayak apa gitu. oke. kalau perasaan kayak gitu sih saya sendiri juga pasti ngalamin. Ya, hmm. sesuai nggak sih sama yang kita Iya, pinginin gitu, sesuai nggak sih? sesuai banget. Oke. Takutnya kan gitu kan. Iya, Hmm. Takutnya kita mau pengennya kemana, lah tapi masuknya ke sini gini nih. Ya, nggak sesuai Dengan keinginan heeh, kita. keinginan dari nah Nah sebelumnya. bener. Nah, tapi itu banyak banget sih keluhan dari, mahasiswa, di luar kampus Bener. kita. Itu Iya, betul. untuk masalah pekerjaan setelah, mungkin ya di jurusan ilmu komunikasi pas di luar mau kerja, jurusannya nanti pekerjaannya nanti beda gitu. ah,
aku nanti kerjanya di mana ya, Ya di Nah, gitu ya, itu pasti ada sih apalagi kepikiran di juga situ. ini sih, apa namanya, berpikiran masalah pertentangan dari orang tua. Orang tua Oh, pinginnya kerjaannya nah, anaknya seperti ini. iya Oh, benar, aku Mhm. sendiri Iya. Nah, ngalamin. Oh, itu ngalamin juga ya? aku juga Ngalamin. ngalamin kayak gitu. Jadi Mungkin kayak nah, share dong. Share coba. Share cerita dong, Ini share. dari Kak Elia dulu ya. Spill dikit. kalau Mhm. keinginan orang tua terutama mama nih ya, kalau mama tuh pengennya aku nyalonin ikut anu apa CPNS apa sih? Oh iya iya, oh Nah yang itu, PNS, ya pekerjaan PNS. PNS Nah, ya. sedangkan aku nggak terlalu minat nih di bidang kayak gitu. Heeh, Jadi kan oke. agak ada perbedaan pendapat nih. Jadi Mhm, gimana caranya nih biar keinginan aku orang tua juga ngerestui karena kan bagaimanapun jalan yang mau kita ambil butuh restu orang tua nih. Kalau misalnya kita terjun tanpa restu, restu atau apa orang tua, mhm. pasti kan ke depannya ya pasti ada aja struggle kita. ya Pasti aja ada butuh masalah ya gitu kan. Iya butuh sih. dukungan lah intinya. Iya sih, itu nggak jauh beda sih ceritanya sama aku. Tapi ini bukan ke orang tuanya aku sih, lebih ke neneknya aku, Oh, Oh, gitu. masih Jadi dalam lingkup keluarga. nah heeh, dalam lingkup keluarga. Soalnya nenek itu kenapa ya, tahu nggak sih kalau nenek itu kayak dalam, sekarang tuh dunia sekarang tuh lebih maju kan Iya, ya. iya, iya iya. iya Jadi benar. nggak tahu nggak tahu ke depannya kita tuh mau jadi apa, nah orang tuh konku katanya kalau bahasa Jawa gini, Iya. "Konku sesuk iku lho, jurusan iki kok dadi apa?" Gitu Iya, Ah, kan. bener bener bener. Jadi kayak iya pasti kan, ada ya bingung, "Kate dikasih dadi pertanyaan. apa?" Gini. Ya aku kan bingung kan ya, Kak. Ya aku apa namanya, jawab, "Lihat aja dah, nanti ke depannya aku bakal nunjukin ke sampean, ke jenengan," gitu saya, apa namanya, "untuk ke depannya aku bakal memiliki pekerjaan sesuai dengan, kemauanku yang sekarang," gitu. Sesuai Sesuai passion passion. lah Nah, ya. Iya. sesuai passion-nya aku. Soalnya kalau orang tua itu dulu malah yang ngekang aku, orang tua ya. Tapi sekarang mulai aku kasih pahami. Soalnya kan kalau orang tua kan masih, ya tahu milenial ya, anak-anak milenial itu udah tahu ya mungkin. Jadi mulai, ya udah itu pilihannya kamu, ngasih ruang lah sekarang. Kalau Oh, nenek masih rada ini Masih masih ada harus heeh, dukung, ikut harus kata heeh, kadang-kadang iya masih itu, ada ya. itu. Tapi emang masuk akal sih kan zamannya Ah, dia Iya sama kita kan iya kan beda beda gitu. gitu jauh loh, banget gak sih jauh malah? Beda beda banget, beda banget. Jauh mhm. banget gak sih? Mungkin cara berpikir orang tua mungkin itu yang terbaik, tapi kan dari kita sendiri juga perlu apa namanya? Mmm, kasih pemahaman ke nah, orang-orang. Heeh, iya iya benar iya benar iya, benar. Ya kasih bener tuh pemahaman. Bang, bener tuh katanya Kak Indra, kasih pemahaman ke neneknya Iya, bahwa kayak ada mhm, gini gitu. iya. Iya. Soalnya kalau nenek itu harus ini sih, apa namanya, kasih bukti dulu baru diiyain Ah, Iya, juga sih, Bener bener bener. dikasih, mungkin Orang "Ini hasil ya mungkin ini nunggu orang hasil tua hasilnya semua kayak aku," gitu. gitu. Iya harus kan? sesuatu yang nyata. Heeh harus bukti heeh, nyatanya dulu iya. baru Sampai pernah diginiin, "Kamu besok ya" apa namanya, kalau Jawanya gini, "Kon ki sesuk lek apa namanya, dadi jurusan koyo ngene, metune pas kon gak ono duwike ya apa?" Waduh gitu, oh ya Allah kayak lara ati gitu kan, kayak sakit hati kan. Ya bener bener. Tapi aku bakal tetap semangat bahwa bakal nunjukin nah itu titiknya semangatnya aku bakal nunjukin ke keluargaku kalau dengan pilihanku yang sekarang, aku bakal jadi orang sukses nah, gitu sih. Amin. Amin, amin semoga amin kita amin ya amin semua Amin. amin semua amin bakal pasti jadi orang sukses itu sukses kok, semua. Tapi pasti sukses. mungkin nggak sih kayak tiap orang tuh kan punya cara yang nyemangatin orang lain yang berbeda. Oh Mungkin iya? nggak Oh, sih Iya, nenek heeh tuh eh sikapnya ke kita kayak heeh. gitu cara buat nyemangatin Iya kita gak sih? iya iya sih. benar. Iya Kayak iya 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 iya, heeh. aku bakal buktiin nanti, Nek, Nah, kan. Oke. Bener juga sih. Iya kan? Ada masuk akalnya juga. Iya, nah, jadi semangat juga kan Iya. Nah, dari kitanya ya. jadi kayak ada dorongannya lah. Ada nah, greget gitu emang gak sih? emang treatment-nya emang caranya kayak Ah, ya. seakan-akan ngeremehin Mhm kita. mhm, Cuman Tapi bener. sebenarnya itu kayak dorongan aja nah, buat nge-push kita malah. Seolah-olah nenekku kayak gitu ya. Nah, Mungkin iya ya. kayak gitu. kalau Heeh. semua nenek kan baik. Iya bakal doanya ya bakal tetap Kalau Kak baik. Indra ada nggak nih cerita Mungkin nih? heeh, Kak Indra. Iya, Ah, cerita dari Kak Hendra sendiri. sebenarnya sih kalau dari orang tua sih gak terlalu artinya gak terlalu nolak aku Mhm masuk mhm. di ilmu komunikasi waktu Mhm. itu. Kayak ya udah kan orang tuaku tuh punya prinsip kayak tiap anak tuh kan punya passion yang berbeda-beda, karakter Mhm. yang beda-beda. Bener Kebetulan aku kan bener. anak kedua. Oh, Wah, orang kedua. Anak kedua. wah. Oke. Nah, kebetulan keluargaku tuh kayak linier di pendidikan semua. Terus aku tiba-tiba Mmm. kayak keluar jalur Oh, Iya iya, di heeh. Ilkom, mau jadi apa? Gitu Oke. awal-awal. Gak apa-apa ya, nanti aku gini 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 bisa jadi ya wis
Kalau wis senenganmu, kalau wis kesukaanmu, Mhm. jalani wis, orang tua aja Oke. support Oke. gitu. Heeh. Kalau ke Kevin gitu Iya, kan? Kak Kevin gimana? Ada sih, dulu ada cerita nih malah. Gimana Apa gimana? tuh? Gimana? Gimana? Jadi Duh, kayaknya dulu seru nih ya. Seru banget Fokus, ini. fokus, fokus. jadi dulu lulus SMA, Mhm. Iya. itu orang tua pengen aku jadi ini, polisi. Wih, Waduh. polisi. Bener. Halo Jadi Dek, polisi. halo Nama. Dek. Halo, Dek. Bener Halo jadi polisi. Dek. Halo di bidan apa perawat nih. Waduh. Nah, jadi Bahaya banget. udahlah aku kayak yang nyeritain, ngejelasin bahwa aku nggak mau di polisi, di tentara tuh itu aku udah bener-bener nggak mau gitu. Emang bukan aku di sana gitu. Udah bukan pasiennya ya? Ya, cuman akhirnya dipaksa akhirnya ya udahlah oke gitu. Nah, aku latihan, bilangnya latihan ya, pamit keluar rumah itu yuk aku latihan gitu. Lari-lari gitu, Oke. lapangan. Padahal di tempat lapangan ya udah minum, Minum. nge-es, Nge-es ya. Nge-es. Oke. jajan. Oke. Udah pokoknya nggak bener-bener olahraga beneran, nggak Heeh. bener-bener latihan gitu. Nah, sampai di waktu ini apa namanya tes, Mhm. Tes. Pendaftaran lah. ya pendaftaran, berangkat tuh aku pendaftaran. Tapi aku nggak datang ke tempatnya itu. Lah, serius? Nggak mungkin lolos juga aku datang. Serius? Lucu banget. Iya, karena latihannya juga nggak beneran kan, nggak ngapa-ngapain juga di lapangan itu. Jadi berangkat di tempatnya itu kayak nggak jauh lah, agak jauh itu ada kayak warung gitu. Ya udah aku tungguin aja di sana sampai itu benar-benar selesai, habis itu aku ikut pulang. Jadi pakai seragam yang putih itu udah gitu. Shock. Jadi aku pulang, ah mah nggak lolos. Oh ya wis nggak lolos nggak apa-apa. Berarti mau nyoba kemana? Aku mau nyoba dagang langsung gitu. Tapi Nggak kuliah. tapi orang Oke. tua udah ngerti gak Nggak, soal udah cerita tahu ini? nggak? Nggak belum. Oh, Nah, belum. Oh, bahaya. 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 Harus sampai Nah, di ini mamanya Kevin ya. Nah, Harus ini sampai di mamanya Kevin. Ini jadi trending banget loh bakal ini. rahasia, Bakal ini ini, bukan heeh. rahasia, jadi bukti bukan ini privat. malah Jadi Bukti. heeh. Pengakuan lo Ten. Pengakuannya ini tuh. Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. Jadi orang tua itu pengen salah satu anaknya itu kan saya 4 bersaudara. Mhm. Salah satu anaknya itu yang pengen jadi kayak yang dihukum gitu loh, yang di penjara gitu. Oh, oke. Polisi, Tahu. tentara gitu. Negara. Oke. Antara itu dah. Nah, kebetulan aku tuh yang dipilih tuh. Kayaknya kamu yang paling agak fisiknya agak kuat tuh kamu gitu katanya. Fisiknya gua. Akhirnya aku lah yang dipilih. Karena kakak udah sekarang alhamdulillah udah kerja gitu. Jadi ya udahlah, aku pura-pura daftar aja padahal enggak. Kalau misalkan dicek ada namanya Kevin gak bakal ada tuh. Oh iya Nggak sih. ada. Iya bener gak Soalnya nggak daftar. daftar. Emang Nah, bener gak Nah, daftar. itu juga dikasih biaya nggak sih? Biasanya paling cuman ini fotokopi gitu Oh doang. gitu. Oke. Aku beneran fotokopi tapi. Jadi kayak kalau misalkan ditanya, Wis Fotokopi. mana nih? Nggak Nih nggak ada nih. daftarin, nggak Nah, Oh, ini ada kok. ada bukti tapi enggak. Oh, itu juga sempet potong rambut juga. Iya. Waduh. Jadi kalau tahu Gila, KTP ku tuh gila. foto KTP ku tuh udah ini. Iya. Udah casis banget. Udah siap banget. Nah, itu bukti itu. Bukti kebohongan kita di foto KTP. Keren banget. Tapi gimana respon orang tua sekarang kalau Mhm. ngelihat Kevin nih Yang udah Kevin sekarang. berhasil dagang, Yang sekarang. Mhm. bisa sama pilihannya. Nah, ternyata alhamdulillahnya tuh kan yang ngawalin aku dagang tuh aku. Papa tuh sebenarnya udah dagang, cuman nggak di Salurin daganganku ke gitu. anak. Iya. Oh, Jadi aku yang ngajarin papa tuh. oke. Pak pekerjaanku tuh gini 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 gini. Nah, akhirnya papa berhenti dari pekerjaan yang sebelumnya. Mhm. Akhirnya udah bareng-bareng sekarang. Oh. Oh, Sekarang gitu. iya, sekarang kerjanya bareng-bareng. Wah, enak ya. Nah, alhamdulillah lah. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Karena dulu tuh waktu Covid kena tuh penyakit sama apa namanya itu pekerjaan tuh kena. Kena imbas lah, kena imbas yang akhirnya rungkat lah jatuhnya ya. Rungkat habis itu udah jadi tak kasih tahu tuh, Pak gini 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 gitu. Jadi kayak sebenarnya bukan ngajarin ya, cuman kayak mau bagi aja ya, Sharing. mau bagi sharing aja. Kalau papa mau kayak gini 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 gitu. Modalnya segini, nanti untungnya segini gitu-gitu. Kesusahannya inilah. Oh, tak ceritain semua gitu. Dan sekarang alhamdulillah di jalan sampai sekarang. Berarti udah mulai 2020 sampai ini. Wah, 3 tahun. Jalan 3 Hampir tahun ya. ya. Januari waktu itu. Berarti hampir 4 tahun. Wah, Oh. Januari besok 4 wah, tahun. bener banget. Alhamdulillah. Nah tuh guys, jadi untuk kalian semua kalau jangan malu untuk berbisnis di umur yang kalian masih muda Bener, banget. bener. Apalagi Memulai pengalaman baru. nah itu ya. Untuk mencoba hal Mm-mm. baru. Kalau tips aku nih ya, Mm-mm. jangan kalau misalkan di waktu-waktu umur kita nih, Mm-mm. 20 21 itu jangan pernah takut gagal dalam mencoba. Ah, bener. Kita kan nggak pernah tahu. Kita ketika mencoba itu berhasil apa enggak. Hmm. Kalau kita nggak nyoba. Kalau misalkan Iya. kita takut,
tahu nggak kira-kira Nah berhasil apa enggak. Nah, nah, bener. iya. Seenggaknya kita pernah Nyoba Iya, nyoba coba meskipun aja. gagal Nah, daripada nggak iya, nyoba sama sekali. Nah, bener. mungkin biasanya ada ya bisnis yang ini berjalan nih, tapi bosen gitu. Bosen rutinitasnya tuh bosen gitu. Oh, nanti gini lagi, gini lagi. Nah, tips aku lagi itu sukai apa yang kamu mau diusahain gitu, Mhm mau jadi mhm. bisnis gitu. Misal Oh. kamu suka motor gitu, ya udah bisnisin motor itu. Kamu nggak akan bosen di bisnis kamu itu, karena kamu hobi di motor gitu. Sesuai Jadi Oke. sama Oh, passion sesuai. kita. Nah, sesuai sesuai sama passion. passion Oke, jadi kita. dimanfaatin ya kalau kamu semisalnya, passion-nya suka sama di, motor, ya Bener. kamu juga harus, manfaatin Nah, tuh. untuk penjualan dan bisnis gitu nggak sih ya? Kan sekarang apa sih yang nggak bisa jadi usaha gitu? Nah, iya, Semuanya bisa loh Bisa di bisa. era digital ini ya. bener. Mau jualan apa aja di era digital ini bisa gitu. Mhm Jadi mhm. misalkan ngegame, sekarang sukanya game gitu. Ya udah kalian ngegame dapat uang loh sekarang. Iya bener. Benar Iya benar bener benar sih. Bener benar banget. benar. Live streaming juga Nah, ya. Iya. live streaming. Gampang banget kok sekarang untuk cari duit, Nah, iya kan? jadi Iya kah? Maksudnya kalau orang-orang sekarang itu ya Kak, live Pinter-pinternya aja. kita. Iya, benar. karena kalau misalkan dibandingin sama zaman dulu, emang sekarang lebih lebih mudah. Oke. Pekerjaan tuh lebih luas gitu loh. Iya, Iya. Karena kan dulu nggak ada digital. Nah, iya. sekarang ada digital. Mhm. Berarti kan sekarang udah lebih luas. Jadi balik lagi di tema kita tadi yang quarter life crisis Mhm. tadi, di akunya itu takutnya nanti jadi nggak sih usahaku ini? Sampai Oh, oke. nanti nggak sih gitu. Oh, berarti, Hmm, kepanikan Kak Kevin sendiri itu di luar, di luar lingkup ya, di kampus luar ya? batu kampus. Berarti di lingkup pekerjaan ya? Lingkup pekerjaan. Oke, Kak, aku mau tanya nih, dalam, Kak Kevin ini terjun ke dunia F&B ini sudah berapa? 3 tahun ya? 3 tahun mau Termasuk 4. F&B nggak sih? Maksudnya kayak bisnis gitu kan ya? Ya, Nah, itu kan kalau orang berbisnis, itu kan bakal ada, fase naik turunnya. oh banget banget. Iya nggak sih? Banget Kalau banget. bisnis tuh pasti bakal ada, titik di mana kita itu bakal, bangkrut Nah, benar. dan Benar. bakal kita naik. Benar. Itu gimana? Itu lagi balik lagi, kalau kamu suka sama bisnis kamu, Mhm. hobimu itu di bisnis, Oke. jadi ya udah, nggak akan nyerah gitu loh. Kalau misalkan lagi down-down-nya tuh nggak ada yang nyerah. Jadi di, tahun 22 kayaknya, 2022 kan aku bisnis ini ya, jual beli mobil itu kan. Mhm. Nah, jadi pernah di tahun 22 itu kan udah jalan 2 tahun tuh. Aku udah ngerasa, "Wah anjir aku udah jago banget nih." Di bisnis ini aku udah jago banget karena pengalamannya 2 tahun. Ternyata di angka 2 tahun itu aku masih kena ini, masih kena tipu gitu loh. Oke. Nah, Oh. di sana ngalamin kerugian tuh ya rugi banget gitu loh. Mau dijual juga mobilnya udah nggak bisa gitu karena, kena tipu gitu, kena tipu orang gitu. Yang emang bentuk mobil sih, masih mobilnya, cuman mobilnya itu udah kategori apa ya, udah kategori rongsok gitu. Wah, Jadi udah nggak bisa gitu. Akhirnya karena emang suka di bisnis itu, ya udah diterusin aja sampai ya sampai sekarang gitu oke, alhamdulillahnya. alhamdulillah ya. Masih, bisnis, di usia 20-an ya, Iya 20-an, 20-an tahun 20-an. ya. Jadi, pokok untuk kalian semua guys jangan, malu untuk, belajar, mencoba. Jadi kalau kita itu, bakal sering mencoba, kita Kita akan tahu nih yang berhasil titik yang mana. heeh, ya. Nah, gitu. Berarti kalau Kevin nih ngadepin quarter life crisis tuh lebih milih buat gak musingin, gak nyemasin gitu, Nah, tapi malah Oke. nyari, malah nyari, Oh, iya iya bener. malah malah nyusun kan. dicemplungin Nah, tuh, Nah, heeh heeh. malah Malah nyebur. nyusun, aku Oh, nanti nyebur gimana. sendiri ya? Oke, bener. Mungkin dari Kak Hindranya udah pernah, ngelakuin hal seperti Kak Kevin, Hmm. di dunia kerja, kuliah sambil kerja mungkin? Sebenarnya kalau Belum? soal quarter life crisis sih, aku akhir-akhir ini sadar sih kayak misalkan Mhm, aku nyemasin satu hal tuh sebenarnya ngerugiin lah buat aku sebenarnya. bener. Nah, maka dari itu aku kayak ah berusaha cepet-cepet sadar lah. Oke. Gimana, duh aku terpuruk nih sekarang lagi stres segini gini gini. Mhm. Ya udah sekarang gimana caranya buat aku bangkit? Ya, gitulah. Gak artinya gak berlarut-larut di situ. Oke, bener. Kalau El ya, kalau kayak El ya. Kak Elia Ya, gimana? sebelumnya terima kasih ya buat Mas Kevin tadi udah dikasih tipsnya nih. Nah, Kan katanya kalau apa namanya kita mau terjun ke bisnis atau apa namanya mau mencoba pengalaman baru sesuai passion atau hobi ya yang Mhm. bisa mesti biar kitanya tuh biar nggak rasa-rasanya malas gitu buat Iya bener. mengerjakan sesuatu yang Mhm. baru. Karena aku sendiri suka hobi nulis, ya bukan hobi sih sebenarnya emang suka nulis dan dari pengalaman Mas Kevin kalau diikutin sesuai passion atau hobinya mungkin ada planning untuk buka
Buku Amin. Nggak apa, ingat nggak apa, Nulis, Iya. nggak nulis. apa, nggak apa. Biasanya tuh biasanya yang nulis-nulis tuh di Wattpad dulu tuh. Iya, Wah, Ya, keren sih. udah pernah nggak sih? udah pernah bikin tapi baru nyampe, chapter ke-3 atau ke-4 maksudnya udah, gimana ya, masih bikin biar ada ide-ide masuk ini masih butuh Tapi apa ya, udah keren loh. Udah Keren keren, banget. maksudnya udah Iya, mau heeh. nyoba gitu. Iya, benar. Udah mau nyoba, nulis yang dibaca orang. Kan nggak banyak orang Nggak yang semua orang bisa kayak nggak gitu. bisa kayak gitu. Biasanya dia nulis tapi takut dibaca Dibaca orang gitu. orang. tapi jujur itu sudah berhenti, terakhir sih waktu selesai apa namanya, mau masuk ke kuliah sih, udah mulai berhenti. Oh. Soalnya dulu kan waktu SMA, terus waktu Covid kan juga itu, jadi kayak gabut, terus ngapain, terus diajak nih sama salah satu temanku, apa namanya, karena sama-sama suka nulis, iseng awalnya cuma nulis-nulis aja gitu, ya udah pas dikasih tahu apa, buat nyobalah apa namanya, nulis atau cerita tentang pengalaman sendiri, tentang kehidupan sendiri. Wah, Jadi iseng aja pas nyoba, tapi semenjak mau masuk ke kuliah ini, buat nulis ini kayak butuh waktunya ini, kayak udah jarang ya, apalagi kalau mhm pulang mhm. kuliah, Oh, Capek pulang ya? udah Iya. bawaannya udah capek, kesita terus pasti istirahat. pasti kan ini juga ada tugas dari Iya, benar. kampus, Heeh jadi heeh. balik lagi ke kampus. Jadi mungkin kalau dari tipsnya Mas Kevin, mungkin untuk kedepannya mau dipertimbangkan lagi. Wah, Oh, keren amin sih. Makasih. amin ya. Wah, keren Sama-sama. banget sih. Ya Allah, keren. Teman-temanku ini ternyata keren-keren semua ya. Masya Ini Allah. privat loh aku bilang. Wih, Oh, iya bener? toh? Aku nggak pernah bilang ke mama atau ke ayah Oh gitu. Ini ya. habis ini berarti. Wah, Sama kayak aku tadi. harus. Pengakuan Sama nih. kayak aku tadi. Heeh. Mungkin Kak Hendra mau Kevin. disampaikan sekalian mungkin unek-unek. Oh ya ada. Pastinya. Pastinya. Jadi podcast kali ini benar-benar membuka segala unek-unek ya buat teman-teman. Sekaligus Ya, privasi Privasi sembunyi-sembunyi. juga kebuka Kok semua. kebuka? Kok bocor di sini? Nah, tapi keren banget sih. Maksudnya dari pengalaman Kak sama Kak Elia, Kak Hendra, Kak Kevin itu dalam apa tema quarter life crisis pada saat ini tuh kayak ya dengan masing-masing pengalamannya itu yang berbeda. Jadi di dunia itu kayak ya bener-bener bukan hampa lagi. Maksudnya kayak banyak orang ternyata beda-beda ya. Iya, benar Tapi banget. harus tetap dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, iya Ya, benar. benar. Oke. Jadi untuk dari kakak-kakak ini semua dari buat tips buat teman-teman di luar sana untuk tips quarter life sendiri di Oh, buat ngadepin quarter life iya crisis. untuk menghadapi quarter life sendiri itu gimana? Kevin dulu. Oh, Kak Kevin dulu. Kalau misalkan kita lagi cemas gitu ya, lagi Mhm. cemas kayak "Oh, nanti gimana nanti gimana." Nah, lakuin aja nih hal-hal yang positif kayak tadi tuh. Kalau misalkan, sekarang tuh mahasiswa yang, lagi pengen nyoba usaha itu kan sebenarnya banyak. Banyak sebenarnya, tapi mereka takut tunda untuk memulai itu takut. Nah, itu Mhm. benar banget. Dapat modalnya dari mana, dapat ini dari mana, itu takut gitu loh. Apalagi ngeman modal itu yang kayak 500.000 tak buat modal, eman gak ya sih ini buat bisa sampai seminggu gitu buat makan gitu. Wah, iya benar Nah itu kan banget. takut hal-hal yang kayak gitu kan. Jadi kalau menurut aku misalkan kalian lagi cemas di pekerjaan, mau nyoba usaha itu coba aja dulu. Gak ada yang tahu kalian berhasil atau tidak di sana. Kalau Oke. bukan kalian sendiri yang nyari gitu, kalian sendiri yang nyoba gitu. Mhm. Benar. Jadi aku dulu juga gitu. Banyak pertimbangan yang kayak nyoba nggak ya, akhirnya ya lah nyoba aja dah gitu, nyemplung aja sekalian gitu. Tapi saran aku sih sebelum kita mau nyoba usaha itu kita harus benar-benar belajar dulu yang kita mau usahain tuh apa. Misal kita mau usaha coklat gitu. Nah, coklat tuh kan banyak tuh kan. Nah, kalian tuh belajar coklat. Tapi jangan kebanyakan belajar juga di sebelum mau buka usaha gitu. Oke. Jadi nanti bisa belajar sama jalanin gitu. Biar kalian nyoba dulu. Jadi sebelumnya ada belajar, ketika udah buka usaha, tapi tetap terus mau belajar gitu. Nah, Jangan jangan stop, Jalan berhenti ya. bersama, Oke. jalan bersama. jangan berhenti Nah, belajar oke, gitu. benar. Jadi nanti ke depannya aku harus mau belajar apa lagi nih. Jangan Nah, pokok gitu. untuk belajar itu jangan Nah, bosan-bosan ya benar. Berarti ya. karena Oke. kan di semua itu semua apa kayak titik A, titik B, titik C Mhm itu mhm. kan di zaman sekarang tuh berkembang terus tuh. Iya benar. Nanti ada Benar. coklat apa, Oh coklat iya. Oh iya. banyak. heeh. Harus kita ikutin terus. Nah, Iya, kita kita harus harus belajar mengikuti. terus gitu. Oke, oke. Oke. Jadi gitu sih dari aku sih. Oke, makasih Kak Kevin. Iya, Keren sama-sama. banget loh. Kalau Kak Hendranya gimana? Kalau Kasih tips dong. pesan aku buat teman-teman nih yang sekarang mungkin
lagi ngedengerin podcast ini sama lagi berada di fase quarter life crisis, coba bener. deh kalian sadarilah kayak respon dari tiap orang tuh meskipun nggak ngenakin, kalian anggap tuh sebagai dorongan gitu, satu hal yang Bener. nge-push semangat kita. Oke. Kayak misalkan ada orang yang ngeremehin kita, toh bisa aja orang itu punya niat baik buat ngelihat seberapa bisa kita, ngelihat seberapa kemampuan kita. Jadi ah tergantung kitanya sih. Kalau misalkan udah di fase quarter life crisis tuh udah Iya. cemas, Mhm. lebih baik nganggep hal-hal yang ngerugiin kita, hal-hal negatif yang nyampe ke kita tuh jadi sesuatu yang nguntungin, jadi sesuatu yang nyemangatin diri kita Oke. malah. Heeh. Kayak aku bakal buktiin ke kalian nanti dari kalian yang awalnya ngeremehin Oke. aku bla 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 bla. Oke, heeh. Gitu sih buat teman-teman. Mhm. Termasuk aku juga meraktekin kayak gitu sih. Oke. Misalkan di apa ya, dicemooh sama orang, "Alah kamu bla 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 bla." Ya udah, aku anggap itu bukan hinaan lah dari kamu. Itu semangat lah buat aku, buat Iya. ngebuktiin ke kamu Mhm. gitu sih. Tapi bener sih, Oke. cemoohan itu bisa bikin kita kepus malah Iya, banget iya. Iya. kepus gitu. Iya bener. Kayak Malah dendam tapi dendam yang baik. Iya. ya Iya. diarahin ke positif kan Iya, arahnya gitu heeh. kan. Ya Lihat aku aja bakal nanti. nunjukin, Bener, Nah, bakal tungguin aja. nah gitu. Gitu kan gak sih? Tapi kadang orang itu kayak nggak pernah introspeksi sama dirinya sendiri gitu loh. Emang Aku banyak, emang banyak banyak kayak gitu banget, sih. banyak banget kayak apa sih habis ngeluain ke kita, terus kayak dia tuh nggak introspeksi sendiri gitu Iya, loh. karena orang nggak akan melihat apa yang kita lalui. Mereka Nah, hanya melihat Hmm. hasilnya. nah Itu iya aja. itu sih. Tuh bener tuh. Dalam pertemanan pun banyak loh teman-teman yang kayak gitu. Bukan Kalian, kalian ya, maksudnya di lingkup pertemanannya aku sendiri. Itu kalian nih aku gimana nih? heeh, Kalau aku kalian. sendiri untuk menghadapi quarter life crisis ini, yang pertama ini support system ya. Nah, mungkin dari dukungan orang tua yang pertama atau dari Oke. teman-teman. Mhm. Gimana caranya kalian itu bisa menghadapi quarter life crisis ini biar gak ngerasa stres atau ngerasa beban sendiri. Ceritainlah unek-unek kalian ke orang tua terutama ya. Mungkin Mhm. ada beberapa dorongan dari teman-teman yang mungkin kayak berkumpul sama teman aja itu kadang itu bisa menghilangkan rasa stres. Iya Walaupun benar. itu cuma sementara, tapi itu bisa bisa dijadikan patokan atau tips Oke. buat ngadepin quarter life crisis ini. Mengurangi Oke lah sih. Ya, ya, Heeh. mengurangi. ngurangin. Dari tips-tips dari Kak Kevin sendiri, Kak Hendra dan Kak Ella itu benar-benar mencakup segala hal tips yang aku mau utarakan Oh ya. gitu. Heeh, mulai Udah dari habis nih. iya, Udah dia habis. udah masuk banget sih. Mulai dari mencoba dan selalu belajar, terus semangat terus untuk dari cemoohan orang lain, Nah, terus Ya. ini support dari keluarga itu Heeh. sudah melengkapi semua hal ya. Jadi untuk teman-teman yang di sana yang mungkin lagi dengerin podcast kita bisa dipraktekkan. Mungkin Bikin bingung masalah quarter life di hidupnya, ini mungkin bisa bermanfaat tips dari teman-teman kami bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya buat teman-teman semuanya. Ini untuk pembahasan hari ini tuh bener-bener seru banget, iya bener. ya kan? Tapi nanti masih ada banyak yang seru loh. Karena Nah kita belum semua ya nih. belum sih. bener Belum kan? semua ngasihnya. Iya, Tahap selanjutnya masih iya. banyak. Iya. Nah, untuk kalian semua buat teman-teman jangan pernah nge-skip apa namanya, podcast Podcast ini. Semanggi kali ini. Bakalan ada next episode podcast di Semanggi. Dua nih. Bakal ada part 2, Oh part 2. bakal ada part 2. Iya karena Kalau kayaknya masih bisa banyak. 10. Oh gitu 10 ya. part. Iya ya. Karena Oke. seru banget. Mungkin soalnya quarter life ini relate banget Ya di banyak yang kehidupan. ngalamin kan. Banyak. Iya. Apalagi masa-masa muda nih. Nah, Waduh. iya kan. Gitu. Makanya Heeh. tungguin aja nanti. Oke. Kepo ya. Tungguin terus ya di podcast Semanggi. Semangat Semangat pagi. pagi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari Opang. Next, semoga kita selalu diberikan kesehatan Amin. dan Amin. semoga untuk kakak-kakak ini diberikan kesuksesan ke depannya. Amin. Semua sukses ya. Bareng ya. Terus apa namanya? Ya mungkin dengan quarter life ini ke depannya kita selalu tetap introspeksi diri ya, belajar dan terus belajar. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast Semanggi.
Nanti kita next di podcast selanjutnya ya. Oke. Oke. Oke, Gas. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.